Alfi Lutfia, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Bu Yuni Ertina selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Mulu. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Alfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Bersediakah Bu Yuni saya wawancarai Bu? Saya kira bersedia dipinang, bersedia insya Allah demi kelancaran calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Mulu. Monggo silakan. Untuk modul 3.1 ini Bu Yuni, kami dari calon guru penggerak angkatan 9 sedang mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis kebijakan universal sebagai seorang pemimpin. Nah, di mana nanti itu CGP mewawancarai kepala sekolah terus sama kepala sekolah yang lain dari instansi yang lain maksudnya. Nah, di sini berhubung Bapak Kepala Sekolah kami dari SMA Negeri 1 Mulu sedang melakukan istilahnya sedang menjabat 2 sekolah atau PLT. Jadi saya menghendaki Bu Yuni sebagai Waka Kesiswaan Bu untuk saya wawancarai. Karena Waka Kesiswaan itu juga sebagai tangan kanannya kepala sekolah. Seperti itu Bu. Iya. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuni selaku Waka Kesiswaan, tentunya di sekolah itu memiliki kasus-kasus ya. Nah, kasus yang seperti apa Bu kiranya ketika Bu Yuni dihadapkan dalam menyelesaikan permasalahan? Kasusnya dulu ya. Kalau yang lagi saya hadapi sekarang ini kasus tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi kan sekolah inginnya ekstrakurikuler itu selain sebagai wadah untuk minat dan bakat anak, tentunya juga bisa menjadi salah satu penghasil prestasi sekolah. Nah, makanya diwajibkan untuk masing-masing ekstra di SMA Negeri 1 Mulu ini untuk juga sumbangsih prestasi di masing-masing cabang ekstranya seperti itu. Nah, kasus yang terjadi ternyata masih ada beberapa bahkan banyak pembina itu yang merasa kemampuannya itu tidak bisa untuk mengikuti lomba, kasarnya minder mungkin ya, atau kurang pede seperti itu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi terhadap siswanya. Akhirnya karena dia minder tadi, mungkin motivasi siswa untuk ayolah ikut lomba ini biar kamu tahu seberapa kemampuanmu, biar ayo kita sama-sama memberi piala untuk sekolah, itu kurang ya. Itu yang kedua. Akhirnya siswanya juga kurang juga motivasinya untuk ikut. Nah, yang ketiga ini, nah karena kita ada di pedesaan, terkadang lomba-lomba itu lama nyampenya, infonya itu loh. Informasinya itu terkadang kalau nggak deadline besok atau apa itu pasti agak telat gitu. Jadinya kita untuk jemput bola pun tuh kemana kan juga agak susah gitu. Terus yang terakhir, orang tua. Terkadang orang tua itu kurang paham, dukungan orang tua kadang kurang paham, nanti kalau ikut lomba menghabiskan uang bla 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 dan sebagainya. Itu juga yang menjadi dilema dalam kasus ini. Nah, berarti untuk menyelesaikan masalahnya Bu Yuni harus menyelesaikan dulu ya Bu ya? Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutan Bu. Selama ini bagaimana Bu Yuni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, yang pertama tentunya saya akan melihat dulu mana sih yang benar, mana sih yang salah ya. Jadinya nanti biar bisa ketemu keputusan yang terbaik. Lalu saya menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Seperti contohnya, kenapa sih pembina dan siswanya itu kok nggak pede, kenapa orang tua kok tidak mendukung, seperti itu. Dan yang terakhir, menguji kebenaran atau salahnya melalui beberapa uji seperti uji legal, regulasi, intuisi, dan panutan, seperti itu sih Bu Alfi. Oke, berarti intinya nanti Bu Yuni akan mengenali nilai yang saling bertentangan terlebih dahulu ya Bu. Terus mengidentifikasi juga kenapa kok muncul kasus yang seperti itu.
terus menentukan siapa yang terlibat. Di antaranya tadi berarti ada guru pembimbingnya, pembina terus eksranya, kepala- siswanya, oh ya siswanya, orang tua yang ya, paling sekolah juga penting. sih. Ya, sekolah juga yang penting. Terus selanjutnya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan itu yang paling penting Bu. Selanjutnya untuk pengujian benar atau salah. Pertanyaan yang kedua Bu. Nah, selama ini bagaimana Bu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya saya mengujinya dulu melalui beberapa paradigma dan prinsip-prinsip paradigma yang saya temui di sini. Ada paradigma individu dan kelompok, lalu rasa keadilan dan kasihan ya, Iya. terus kebenaran dan kesetiaan, karena loyalitas itu kan juga sangat mendukung keinginan untuk mengikuti lomba. Kalau merasa loyalitasnya di sini tinggi terhadap semua pun tentunya akan lebih bersemangat untuk berprestasi kan ya. Iya. Dan yang terakhir, nah ini tentunya akan berjangka panjang, karena kan ekstra kan tidak setahun 2 tahun tapi long lasting kan ya, terus menerus dengan pergantian siswa yang baru. Dan prinsip yang saya ketahui dari kasus ini, sebenarnya yang utama itu rasa peduli terhadap SMA ini, bagaimana SMA ini bisa maju dan berkembang, bagaimana mendapatkan prestasi untuk sekolah ini. Jadi kalau kita peduli terhadap sekolah, tentunya kita akan termotivasi untuk berprestasi untuk sekolah tersebut. Seperti itu. Berarti intinya Bu Yuni ngambilnya 4 paradigma itu Ya, semuanya masuk, semua. dan yang prinsipnya jenengan terfokus pada rasa peduli. Oke, seperti itu ya Bu. Ya. Terus yang saya tanyakan lagi, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bu Yuni lakukan selama ini? Oke, Mengambil keputusan. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah yang terjadi seperti apa sih, sebabnya seperti apa kok hingga seperti ini, lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya, terus fakta-fakta yang relevan yang mendukung terjadinya permasalahan ini, lalu menguji benar dan salahnya. Tadi juga ada uji paradigma dan prinsip yang sudah saya jelaskan tadi, lalu berpikir alternatif keputusan yang lain terhadap kasus ini, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang paling baik dan bijak untuk kasus ini. Iya, ya yang terpenting memang untuk mengambil keputusan itu Bu ya. Berarti dia ngambilnya keputusan yang baik, bijak dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Iya, harus. Ya. Terus selanjutnya Bu, untuk yang nomor 4, hal apa saja yang selama ini Ibu Yuni anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lingkungan ketiga? Yang pertama yang saya lakukan kemarin itu, saya diskusi sama waka-waka yang lain. Saya diskusi, saya tukar pendapat, saya share gimana sih dengan kasus seperti ini, kira-kira pendapat mereka seperti apa. Lalu saya tampung, saya pikirkan. Begitu juga ke pembina ekstranya juga, apa sih yang menyebabkan mereka seperti ini, misalnya kayak minder atau apa. Terus saya pikirkan juga mungkin ini solusinya seperti ini, dan yang terakhir saya tentunya komunikasi dengan kepala sekolah sebagai penentu dari semuanya kan ya. Itu yang saya lakukan lah. Nah, untuk yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan yang sebenarnya banyak sih, cuman ya yang paling terlihat itu adalah bagaimana menyatukan pendapat dari berbagai pihak, mulai pembina ekstra, mungkin ya anak-anaknya sendiri, wali, murid, terus waka dan kepala sekolah. Tentunya sekolah kan juga berperan sangat di kasus ini. Untuk yang ke-6 Bu, apakah Bu Yuni ini memiliki jadwal untuk menyelesaikan permasalahan Bu, atau
Bu Yuni untuk menyelesaikan permasalahan ini langsung diselesaikan di tempat, ataukah Bu Yuni mempunyai jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti prosedur atau seperti apa? Oke. Yang sudah saya jalankan selama ini itu pasti di akhir bulan saya minta presensi dan materi apa saja yang sudah disampaikan para pembina ekstra terhadap siswa yang mengikuti. Saya juga terjun langsung melihat sampai sejauh mana sih perkembangan anak-anak mengikuti masing-masing ekstra tersebut. Dan juga ini karena ya tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita itu agak telat kalau menerima info perlombaan itu agak telat, jadi saya jemput bola entah itu dari dinas atau dari mana itu saya share langsung ke grup ekstrakurikuler SMA Negeri 1 dulu agar mereka tahu oh ini ada lomba, ada event harus kita ikuti. Jadi itu selain menjemput bola lalu saya berikan motivasi juga untuk mereka, sebulan sekali saya paling nggak kalau ketemu anaknya ya saya berikan motivasi agar ayolah tunjukkan prestasi kalian, ukir nama kalian di SMA Blue ini dengan mengikuti lomba gitu ya, memberikan ruang dan waktu yang cukup kalau mereka mengikuti lomba itulah, jadi tidak istilahnya mereka bisa sepenuhnya untuk berjuang di SMA gitu. Karena biasanya kalau ada event-event apa enggak mendadak gitu ya Bu. Jadi ada persiapan sebelumnya. Persiapan yang lebih matang ya, gitu. Jadi istilahnya enggak ngising-ngising juga walaupun nanti anaknya keluar untuk berlomba. Untuk berlomba itu ya paling tidak kita harus maksimal lah, sehingga di sana itu juga membawa nama sekolah itu meskipun belum juara misalnya gitu ya, harapannya sih ya juara, tapi paling enggak membawa nama sekolah itu ya tetap bagus lah. Pertanyaan yang ketujuh Bu, Ya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuni untuk mengambil sebuah keputusan? Iya, yang pertama tentunya ya pemegang power tertinggi di sini kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya mendukung, tentunya kan secara keseluruhan komponen yang ada di sekolah ini pun akan mendukung kalau ada event perlombaan untuk ekstra masing-masing. Jadi yang pertama seseorang itu adalah bapak kepala sekolah. Jadi intinya di power ini itu adalah kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Bu Yuni hanya sekedar wakil kesiswaan gitu ya Bu. Jadi yang ada di atasnya jenengan juga masih ada. Iya, gitu ya. Kalau dukungan kepala sekolah pun kan saya bisa untuk menggerakkan pembina ekstranya gimana caranya biar nggak minder, bagaimana motivasi anak dan orang tua kan lebih mudah saya kalau kepala sekolahnya mendukung sepenuhnya. Ya. Terus pertanyaannya terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Yuni, pembelajaran apapun yang bisa Bu Yuni petik dari pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan terutama pada dilema etika? Iya, kalau saya lihat dari kasus ini sih yang pertama unsur yang sangat mendukung itu adalah memberikan fasilitas terhadap masing-masing ekstra sehingga mereka merasa nyaman untuk mengikuti ekstra tersebut, mereka merasa mampu untuk mengikuti perlombaan karena fasilitas yang terpenuhi, lalu pembina yang oke, dengan motivasi yang dari berbagai pihak, entah itu kepala sekolah atau wakil atau guru yang tidak terlibat pun kalau mau peduli pasti akan lebih membantu, lalu memberikan ruang dan waktu yang cukup untuk pembina ekstra dan siswanya jika memang benar-benar ingin mengikuti lomba, jadi tidak membatasi sehingga mereka bisa fokus ke situ kalau ada event perlombaan. Dan yang terakhir tentunya yang saya ingin terapkan dengan lebih itu memberikan edukasi kepada wali murid bahwa prestasi yang dicapai anak saat di SMA ini nanti itu bisa berpengaruh terhadap masa depan anak tersebut. Jadi tidak hanya untuk prestasi SMA saja, tapi untuk kedepannya entah itu mereka mau kuliah atau apa, kan kalau punya prestasi akan lebih dilihat lagi kan, menurut saya begitu sebenarnya. Berarti ini nyambung sama pengambilan keputusan ya, 4 paradigma tadi ya Bu ya. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ya betul. Terima kasih Bu Yuni Ya, sama-sama. atas sharing-sharingnya, atas wawancaranya, sudah mengganggu Bu Yuni juga
tidak, senang sekali saya bisa berbagi dengan Iya. calon guru penggerak. Bangga juga dari SMA Negeri 1 Bluluk punya calon guru penggerak Bu Alfi. Terima kasih Bu Ya, Yuni atas sama-sama. waktunya. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Adi. Ya, Gimana kabarnya, Pak? alhamdulillah luar biasa. Iya, Pak. Nah, bentar. Siang ini saya ingin mewawancarai dengan Pak terkait modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang guru. Di mana ini nanti saya akan menggali kasus apa yang telah terjadi di sekolah yang jenengan pimpin. Kira-kira sudah memimpin sekolah ini berapa tahun, Pak? Alhamdulillah saya di SDN 1 Songo ini sudah 1 tahun 2 bulan. Oke. Tapi lebih tepatnya di Kecamatan Bulu ini sudah 2 tahun. Oke. Berarti sudah ada pengalaman nih, Pak? Banyak sekali buat terkait dengan kasus. Oke, Pak. Kira-kira kasus yang apa, Pak, yang sudah jenengan alami ini? Sebenarnya banyak sekali, tapi yang mungkin berhubungan dengan itu saya tak ambil kasus yang ini saja dulu. Tentang ini diterima sekolah kita yang berdekatan ini. Jadi ada sebelah ini ada lembaga yang lain, jadi lebih tepatnya SDN 2 Songo atau SD Negeri 2 Songo. Sedangkan yang saya pimpin ini adalah SD Negeri 1 Songo. Dan ini letaknya sangat dekat sekali. Jadi setiap tahun itu hampir ada istilahnya ya, ada permasalahan sedikit tentang pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Jadi setiap tahun itu hampir ada. Jadi kemarin juga sama-sama saling menunjukkan programnya masing-masing, kemudiannya masing-masing gitu. Pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Pak Adi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Oke. Terima kasih ya sebelumnya Ibu Adi. Jadi ketika saya mengalami kasus itu, yang saya identifikasi pertama kali itu biasanya fakta yang relevan yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam kasus tersebut yang bertentangan tentunya. Jadi mana yang harus saya prioritaskan. Berarti skala prioritas ya, Pak, yang harus dengan pertama kali identifikasi. Terus pertanyaan yang kedua, Pak, selama ini bagaimana Pak Adi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini tentunya saya melihat nilai kebajikannya dulu, yang saya prioritaskan yang mana, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian ketika saya ambil keputusan di antara dua kepentingan yang sama-sama benar tersebut, ya tentunya saya melihatnya yang lebih ke mana yang berpihak kepada peserta didik, dan juga satu lagi tentunya yang bertanggung jawab dan mengandung nilai kebajikan yang universal. Nah, ini Pak, berarti untuk kasus-kasusnya jenengan karena sekolahnya kan berbeda, berarti kebijakan yang seperti apa, Pak? Di kemarin terkait dengan ini ada peristiwa di
dilema buat saya ketika menghadapi PPDB. Nah, jadi ketika kami sama-sama berproses, PD2 Songo juga berproses, PD1 Songo juga berproses, sama-sama mencari siswa baru. Nah, kebetulan di SD2 Songo ini ada salah satu teman guru yang baru lulus PPG. Nah, dan membutuhkan satu rombel supaya sertifikasi atau tunjangannya itu dapat dicairkan. Nah, satu rombel ini minimal 3 siswa. Sedangkan saya kemudian memohon minta kerjasamanya terkait untuk pelaksanaan PPDB. Jadi saya mengambil keputusan yang pertama karena rasa kasihan juga, saya dulu juga pernah belum mendapatkan tunjangan, terus pengen dapat tunjangan, perlu saya perhatikan juga dari nilai. Jadi terus satu sisi saya di sini juga dituntut dengan teman-teman guru supaya menjalankan tugasnya sesuai dengan selayaknya sebagai kepala sekolah di SD1. Berarti di sini jenengan menerapkan paradigma yang apa itu? Saya Misalkan etika atau keberanian melawan kesetiaan, ataukah kebenaran melawan kasihan, seperti itu. jadi mungkin yang lebih tepatnya tentang kebenaran dengan rasa kasihan, dalam melawan kasihan. Yang paradigmanya ya. Iya. Yang untuk prinsipnya berarti berbasis rasa peduli atau condong yang mana? Saya basis peduli karena saya juga pernah mengalami kondisi sama yang dialami teman guru SD2 Songo tersebut. Pertanyaan yang ketiga Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Adi lakukan selama Ya, selain identifikasi masalah tadi, saya juga harus mempertimbangkan prioritas dari nilai kebajikan mana yang saya prioritaskan untuk Terus yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Adi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di yang paling penting menurut saya itu selain kita tahu nilai kebajikan, kita juga perlu komunikasi yang baik dengan teman-teman guru ataupun yang terlibat di dalamnya. Jadi perlunya komunikasi di situ. Ya, karena sekolah yang berdekatan itu tadi nih Pak yang menyebabkan biar nggak miskom, jadi biar nggak sekolah yang sebelah itu nggak bisa, jadi ada komunikasi terlebih dahulu biar sama-sama tidak saling merugikan atau malah semakin merugikan. Pertanyaan yang kedua Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Pak Adi hadapi? Tantangan ya itu terkait dengan pengambilan keputusan itu kan berarti kita menyatukan beberapa pertimbangan sehingga menjadi satu, sehingga sebuah keputusan yang bertanggung jawab tentunya dan untuk orang banyak. Jadi keputusan yang bijak dan yang baik bagi semuanya. Pertanyaan yang keenam Pak, apakah Pak Adi menyelesaikan permasalahan itu tadi langsung pada saat itu juga, ataukah Pak Adi punya jadwal untuk menyelesaikan masalahnya
Pak Adi itu tadi dengan prosedur yang sesuai dengan yang Pak Adi jalankan atau seperti apa? Itu yang kasus tadi saya memang tidak bisa langsung memberi keputusan di keluarga. Jadi memang butuh waktu untuk berpikir. Nyambung ya Pak, untuk pertanyaan yang ada dari semua hal yang telah disampaikan Pak Adi tadi, pembelajaran apa Pak yang kira-kira bisa Pak Adi petik untuk menjadi pengalaman dalam mengambil keputusan pilihan? Ya. Jadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu, ya, terus kita berikutnya harus tahu nilai-nilai kebajikan apa yang kita prioritaskan. Terus yang ketiga, siapa saja yang harus yang bisa mungkin membantu juga memberikan masukan-masukan sehingga kita mampu mendapatkan keputusan yang baik. Ya, jadi ternyata itu memang butuh latihan. Ya, dan harus terlatih ya, mungkin dengan sering mendapat masalah. Kalau umumnya dengan sering mendapatkan masalah itu kita nanti suatu saat pasti akan lebih bijak di dalam memutuskan suatu permasalahan. Mungkin bisa jauh lagi. Jadi kesimpulannya seperti ini, ketika kita mendapatkan suatu kasus atau permasalahan, jika kita jadi seorang pemimpin yang awal-awal tentunya masih bingung ya Pak. Nah, kalau nanti seumpama kita dijadikan seorang pemimpin yang lama, terus terang nanti kasus yang kita terima itu bisa kita selesaikan karena kita sudah pernah melakukan sudah mendapati kasus-kasus yang sebelum. Jadi kita lebih bijak dalam menentukan keputusan. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat untuk saya pribadi Pak untuk menjalankan tugas calon guru penggerak angkatan 9. Sukses buat Terima kasih Pak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.